Nongkrong santuy Tempatnya di sini. Oke bro, gimana kabar bro? Alhamdulillah. Oh iya bro, BTW kayaknya kita janjian bertiga ya. Mana satu lagi? Mana ya satu lagi ya? Gimana nih nggak? Weh bro. Sorry Siap. Plat. Sorry. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Aduh, sibuk tadi habis meeting. Sibuk banget. Elah. Meeting apa bro? Orang sibuk bro. Organisasi bro. Anak organisasi. Masih zaman. Budak. Oh bukan. Oh, Orang dinasi bro. Betah bro. Ya gini lah. Iya. Datar. Datar. Ya Apa untungnya bro? Capek. Terus apa? Duit. jauh nggak tadi dari rumah? Jauh. Lumayan sih Purwokerto. Alah bro, kalau mending di sini bro, adem di gunung. Santuy di sini. Iya. Ya jauh harapannya dari- di sini kita membuat obrolan yang berkualitas, Siap. berbobot Tapi santuy. tapi santuy. Oke. Oh organisasi bro. BTW ngomong-ngomong soal organisasi nih. Tahu nggak sih organisasi itu awalnya gimana? Oh, dari sejarahnya atau definisinya atau apanya deh? Yang lu tahu deh dari kerja hasil lu main organisasi gitu. Main. Mungkin tidak secara apa ya, teoritis ya. Organisasi itu ya sebagai wadah kita untuk ketika seseorang punya kemampuan yang lebih, kemudian dia ingin mengeksplor kemampuannya, ya organisasi itu sebagai wadah gitu, sebagai wadah kita untuk berproses kayak gitu. Jadi sebagai wadah berproses ya bro. Jadi ngomong-ngomong nih, denger nih organisasi sekarang paling senggol nggak sih bro? Yang lu alamin dah? Tentunya saling senggol tentunya. Asyap. Jadi gini bro, gue sempat baca ya. Jadi di beberapa artikel itu nggak sengaja nih, kan ada tugas gitu ya, nggak sengaja apa sih organisasi? Ternyata organisasi sejarahnya panjang bro. Tahu belum? Ya belum, kan sekarang cuman organisasi intinya apa? Senggol doang. Iya, jas doang. Ya, coba dijelaskan. Oke, jadi yang gue baca waktu itu ya, organisasi itu ternyata berawal dari mempertahankan hidup ternyata bro di awal. Jadi organisasi itu gimana caranya kita survive gitu maksudnya? Bukan gitu Atau juga. gimana? Coba Jadi dijelasin. organisasi itu sistem bro. Ya. Jadi sejak dulu itu manusia itu selalu mempunyai keharusan untuk mempertahankan diri dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Sedangkan kita kan tahu nih, Sebagai manusia manusia itu- atau sumber daya iya, segala sumber daya manusia. Oh, Kalau zaman dulu individual mungkin sumber daya manusia belum ada karena tidak terpakai, hanya untuk diri sendiri kan. Jadi dulu itu manusia dia berpikir untuk tantangan di era-era setelahnya itu, bisa nggak sih saya bertahan hidup, atau koloni saya, kumpulan saya, suku saya bisa sih nggak sih bertahan hidup. Akhirnya dari situ mereka ini membuat sebuah sistem yang dimana tidak keluar dari tradisi mereka saat itu ya. Kalau budaya culture. budaya ya Oke, culture mereka. siap. Jadi mereka membuat sebuah sistem yang dimana bisa untuk mempertahankan diri, karena itu sebuah keharusan mempertahankan diri dan juga memaksimalkan sumber daya manusia dari perkumpulan itu ya, karena intinya kan manusia itu sebagai makhluk sosial ya, jadi nggak bisa hidup sendiri. Jadi mereka berkumpul menjadi satu, di mana di situ karena mempunyai kumpulan makhluk sosial yang mempunyai watak sosial yang berbeda-beda. Yes. Organisasi itu terbentuk yang mempunyai tujuan awal selain mempersatukan ya bro, selain mempersatukan
Perbedaan. seseorang, perbedaan pasti, cuman kan namanya organisasi, kenapa Individual tersebut kan iya yang emang mempunyai rasa sama, suara yang sama, dan tujuan yang sama untuk memajukan diri mereka ya. Salah satunya juga semisal ya bro, aku punya suara A, lu B, lu C lah, gini bro, gue punya suara A, otomatis gue akan mencari temen yang mempunyai suara A. Untuk apa? Biar suara A ini bertahan, karena gue punya tujuan kepada A ya. Oke, misalkan dianalogikan ya, di tahun berapa ya dulu ya, pasti kan kalau di kultur Indonesia kan mostly semuanya Islam dan hampir semuanya mayoritas ya, mayoritas di dunia. Nah, bagaimana organisasi tetap tumbuh dan tetap ada, makanya dibentuklah organisasi seperti itu. Ya, dari tanggapan Mas Ben gimana itu analogi saya? Sebenarnya organisasi itu selain untuk mohon maaf tadi belum sempat keluar kata-katanya, selain mempersatukan dan mempertahankan diri atau sekumpulan manusia, jadi organisasi ini mengajarkan namanya peduli dan juga keharmonisan. Itu peduli terhadap anggotanya atau dengan organisasi lain? Otomatis ya bro, otomatis ketika ada gini lah bro, kamu diajarkan 1+1 di SD 2, ya kali kita ke SMP 1+1 jadi 4, sama. Ketika kita diajarkan peduli dan harmonis dalam organisasi, otomatis jika sudah terjadi hal itu, antar organisasi akan terjalin namanya harmonisasi. Tapi kan itu matematika kan sesuatu yang pasti, sedangkan yang kita bicarakan kan society pasti berubah-ubah dan tidak mungkin tetap sama. Banyaknya organisasi itu menandakan bahwasanya manusia mempunyai banyak pikiran, mempunyai banyak jalan pikiran. Jadi namanya organisasi sudah berbeda, otomatis jalannya sudah berbeda. Karena jalannya sudah berbeda, pendapatnya sudah berbeda, tidak mungkin akan tabrakan karena mempunyai jalur yang berbeda. Pertanyaannya, jika ada senggol-menyenggol antar organisasi yang salah atau oknumnya yang salah? Jelas, pertama dari organisasi itu terbentuk dengan ADRT yang mungkin jelas itu arahnya itu jelas. Berarti kan oknumnya, karena mungkin ya oknum tersebut mempunyai kepentingan lain, kepentingan entah itu kepentingan pragmatis atau kepentingan apapun itu, yang jelas itu akan memecah belah organisasi itu. Itu ya. Jadi intinya oknum ya. Kalian oknum dengarkan. Itu emang udah jelas ya dari awal organisasi emang tujuannya ya baik. Pendiri organisasi mana yang membuat organisasi buat perang? Nggak ada. Sekarang yang saya kecewakan dari organisasi adalah yang tadinya wadah untuk menampung untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan suara, untuk mengembangkan sebuah koloni, sekarang dijadikan jalur ekspres untuk memajukan diri sendiri. Jadi yang betul yang saya amati ya, itu beberapa ikut organisasi itu hanya untuk kepentingan pragmatis dalam arti yang untung ya nggak untung yang minggir gitu, sekedar untuk membuat diri saya untung dan bodo amat lah, mau entah itu punya impact untuk masyarakat atau enggak. Terus kebanyakan kayak gitu kan. Terus kayak gini, organisasi kan banyak ya, mungkin ada yang organisasi ya, ada yang berdasarkan agama, ada yang mungkin untuk sebagian kelompok saja. Nah, tadi yang dibilang sama Mas Agung tadi tidak untuk masyarakat. Nah, coba kalau organisasinya contoh ya, kita di kampus ya,
Nah, kita ikut apa namanya? Mungkin suatu ya keterampilan, mungkin musik ataupun robotik ataupun itu. Pasti di kampus diajarkan untuk ada struktur organisasinya. Yes. Itu apakah untuk masyarakat atau untuk diri kita sendiri? Misalkan robotik lah ya. Iya. Jelas. Apa ya, karya apapun yang kita buat, entah dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk barang, itu suatu waktu akan ditiru dan akan Bukan Mas Agung, maksudnya gini ya, di dalam sebuah ekstrakurikuler di sekolah, contoh di SMP SMA ya, kita ikut pramuka, kita ikut musik, kita ikut mungkin olahraga. Nah, di situ kan ada kepengurusannya. Yeah. Nah, itu kepengurusan organisasi kan. Yeah. Nah, apakah kepengurusan itu untuk masyarakat atau untuk diri kita sendiri? Yang menjalankan roda kepengurusan ya dari orang yang mengikuti organisasi. Sekedar menambahkan ya bro, jadi organisasi pengurus ya, jadi pengurus tidak jauh dari namanya unsur kepemimpinan. Jadi simbiosis antara kepemimpinan dan organisasi ini Harus balance. Ya. Karena apa? Karena sebuah organisasi tanpa ada kepengurusan tidak bisa dikatakan organisasi. Karena apa? Tidak terorganisir. Dan tadi kan pertanyaannya, berpengaruh atau tidak sih ke masyarakat atau tidak? Kita kembalikan lagi, ini organisasi apa dulu? Apakah ini organisasi masyarakat atau organisasi yang lain, mahasiswa atau yang lain sebagainya, atau mungkin klub dan lain sebagainya, itu mempunyai kebijakan masing-masing sih. Berarti kita ikut organisasi nggak harus untuk niatan orang lain kan? Berarti nggak apa-apa. Aku ikut organisasi untuk diriku sendiri. Aku melatih kepengurusan, jadi kepemimpinan. Kalau kita dalam hati nggak suka ya ngapain ikut? Pertanyaannya, kok bisa organisasi yang nyari orang terbaik? Nyari orang terbaik bisa dikatakan gini, dia pinter ini nih, ikut ya, gabung namanya ya, memang itu benar memanfaatkan sumber daya manusia. Ini sih keresahan aku ya, ada beberapa orang yang dia ikut organisasi hanya untuk sekedar eksistensi. Dia nggak paham esensinya. Ikut organisasi itu untuk apa sih? Untuk diri apa, untuk orang lain, untuk itu. apa itu. Jadi kan kesalahan berpikir dia, kesalahan keputusan dia ikut ya, apakah diikutin gitu. Apakah memang dia yang salah atau dari oknum dari suatu organisasi yang membuat dia jadi ikut, bukan karena dirinya sendiri tapi untuk yaitu tadi eksistensi, show off, mungkin biar kelihatan ya ini orang ya ini kayak kamu orang sibuk. Correct me if I'm wrong ya. Jadi maba kan kayak gini. Maba tuh saya perhatikan. Berarti ini masuk ke organisasi mahasiswa. Ini mahasiswa berarti ya, bukan secara umum ya. Ini konteksnya kan aku berbicara untuk diri ini. Kamu kan mahasiswa ya, oke. Saya menanggapi apa yang terjadi yang saya pernah amati gitu. Maba itu kan ibarat apa ya? Kertas kosong, gelas kosong. Ketika gelas tersebut diisi hal-hal doktrin-doktrin yang cenderung buruk, maka dia akan terbawa sampai dia lulus. Tapi berarti kalau boleh kita mungkin faktor yang lain. boleh kita persingkat, yang salah adalah budaya. Culture, betul sekali. Mungkin dari atasnya udah seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan oknum sekarang, tapi yang disalahkan organisasi sekelas mahasiswa itu harusnya di situ diisi oleh, bukan berisi ya, hampir semua mahasiswa harus bersikap dewasa. Namanya orang dewasa sudah bisa menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Nah, pertanyaannya berarti mungkin oknum zaman dulu yang membuat, mungkin kita sudah tidak mengenal ya, karena kita sudah generasi yang berbeda. Cuman yang pertanyaannya, mereka yang mempertahankan budaya itu sadar atau tidak? Sebenarnya kan itu faktor mungkin pertama budaya, faktor kedua kurangnya berpikir kritis, critical thinking, reasoningnya. Karena ketika seseorang entah itu bergabung di organisasi manapun punya critical thinking yang matang,
dia nggak bakal terpengaruh oleh orang lain, pasti dia mempunyai argumen tersendiri yang matang seperti itu. Oh iya, jadi gini bro, kan orang organisasi nih, jadi pasti namanya setiap tahun ada anggota-anggota Open baru, recruitment, ya. dan di setiap rekrutmen itu pasti ada selection. Yes. Pernah ngelihat nggak sih, pernah memperhatikan nggak sih cara anak-anak yang seleksi ini, mereka berusaha masuk dengan cara menggulingkan temennya? Oh, mungkin kalau hiruk pikuk seperti itu saya kurang paham ya. Oh iya, Mungkin dijelaskan sama Iqbal. iya soalnya saya agak risih Menurut gitu saya loh. sih enggak. Saya agak risih. Jadi terkadang itu kenapa ketika orang menginginkan dirinya tercap sebagai the best, mereka harus menjatuhkan orang lain. Sedangkan ketika kita masuk organisasi, seperti saya dijelaskan di awal, organisasi itu mengajarkan peduli dan keharmonisan, saling menghormati. Harusnya saya nggak setuju kalau sudah ada seleksi. Saya setuju ada seleksi kalau seleksi itu memupuk kebersamaan. Tapi nyatanya seleksi hanya mengacaukan suasana. Sepakat. Jadi ketika seleksi, tapi ini cuman istilah kata kayak bohong-bohongan seleksi ya. Yang penting mereka ada kebersamaannya apa enggak. Jadi ketika sudah masuk, sudah satu hati. Dibandingkan kalau harus seleksi, wah aku seleksi nih sama kamu, wah liatin aja besok kamu ngapain. Akhirnya singgul bacok. Akhirnya kak kemarin nggak ngerjain, nggak mau ngaku, nah kan akhirnya Cepu. kacau. Cepu. Iya. Tapi mungkin ya itu nggak semua ya, mungkin nggak Iya, semua. semua. Cuma Itu kan dari iya. pemikiran. Kita nggak sama sekali nggak nyebut organisasi X atau instan atau apapun itu, kita nggak sama sekali nggak menyebut merek ya kan. Iya. 100% dari Pengalaman, Iya. dari pengalaman, Keresahan masing-masing. keresahan masing-masing. Nah, namun itu belum seberapa loh. Itu baru satu organisasi. Nah, lebih dari itu, nah, yang satu organisasi aja, yang satu harusnya ini kayak Iya. gitu. Kalau yang beda gimana? Iya, sekarang ya, saya memosisikan diri karena saya sebagai seorang Islam ya. Jadi di Al-Quran aja sudah dijelaskan, untukku agamaku, untukmu agamamu. Ya sudah, apalagi organisasi-organisasi Islam. Ya kalau memang sudah ada dalilnya, kita sami'na wa ata'na. Iya kan, keputusan masing-masing orang itu kan hak otonomi dari Iya. masing-masing orang, tidak bisa diganggu gugat. Harusnya tuh orang kalau udah masuk organisasi, dia harus tahu tujuan dari organisasi itu. Lah iya. Apalagi untuk organisasi yang di bawah ya mungkin nama Islam ya, organisasi apapun itu harus cuma sekarang tuh kadang orientasinya itu bukan untuk, kadang mungkin ya bisa ditanya aja ya, salah satu organisasi mungkin ditanya anggotanya, coba tujuan organisasimu untuk apa, tanyakan, Ya itu. coba ditanyakan. Sekarang nggak ada Apakah pertanyaan untuk seperti itu, bro. mungkin biar ya kayak demo, wah ini loh kelihatan nih aku organisasi atau Oh ya, aku mau bertanya ya, gimana? lebih keren mana mahasiswa yang punya karya, yang menciptakan sesuatu yang berprestasi, atau sekedar demo-demo? Emang didengar? Ya, bukan masalah gitu. Belum didengar, maksudnya Oke. Maksudnya gini. ada cara tersendiri yang punya impact yang lebih daripada harus berteriak-teriak tanpa action yang kuat gitu kan. Ya, sekarang gini bro, ada nggak sih orang yang mau bekerja tanpa benefit? Itu pertanyaan. Namanya untuk memajukan sebuah perkumpulan, ketika dia sudah menarik kesimpulan, oh keuntungannya ini, dia sudah hancur di awal. Sama tarik lagi tadi organisasi itu buat apa sih? Sekarang nggak ada pertanyaan kayak gitu. Adanya apa? Kamu masuk organisasi mau ngapain? Tapi yang jadi masalah, yang namanya organisasi atas dasar agama harusnya dengan keikhlasan dong, bukan benefit. Iya, kita kembali lagi ke jalurnya masing-masing. Dia punya jalur A dan B, mungkin mereka punya, mungkin sama-sama satu agama, mungkin mempunyai pendapat yang lain. Iya. Tapi benefit emang harus sih. Ketika dia sudah
mengkacaukan suasana, apalagi tidak menghormati teman teman organisasi ya, maksudnya organisasi yang lain. Nah itu sudah kacau gitu. Itu ajaran dari mana? Itu nggak ada. Lah bayangin aja, Indonesia bisa berdiri karena organisasi bersatu. Lah kalau organisasi sekarang membuat dijajah lagi, senggol. ah itu ya, saya memang ya sangat mengecewakan. Cuman terkadang tingkat kesadaran sih tinggi, tapi demi eksistensi ya apapun jadi gitu loh. Kalau di filsafat kan kita yang penting kan esensinya ya gitu kan, dan judge by cari cover nama lah men, esensi. cari nama lah. Isinya ya. Nah iya lah. Walaupun isinya kopi yang penting namanya. Demo paling depan, yang penting udah jadi DPR ya kan. Ya, siap. Langsung dari partai. Iya. Bercanda. Iya, canda. Saya emang nggak pernah ikut demo. Nggak punya organisasi. Apa daya? Ya demo apa kita kan Demo emang ya, betul sih harus menyampaikan sih. aspirasi itu Demokrasi. demi- Kan negara demokrasi. Iya, harusnya tuh yang Boleh. dibawa tulisan-tulisan suara rakyat ya. Iya. Bukan bendera ormas. Nah, Siap. iya. Sorry. Ya, enggak cuma ormas sih. Bendera pun itu nggak boleh, harusnya aspirasi rakyat. Siap. Ketika demo kan seharusnya menyatu. Baju putih dong, bukan alma mater. Iya, harus sama dong. Masa beda-beda sih? Nah, itu beda biar apa? Katanya satu. Kok pisah-pisah? Gengsi bro, gengsi. Ya, mungkin itu hal yang harus diluruskan ya. Cuman susah sih dan nggak bakal lurus kemungkinan. Makanya itu mungkin berawal dari pola pikir dari apa ya, itu dari benefit ya. Kita yang cuma ikut-ikutan sebenarnya salah, bukan karena salah nyari untung ya, salah aja mau dibodohin gitu aja kan ya. Iya, Makanya tumbuhkan berpikir kritis, budayakan literasi. ya itu betul. Makanya jadi terutama buat pengurus ya selagi mereka belum memperbaiki, belum bisa seperfect itu dalam pengurusan ya nggak usah memikirkan hal di luar itu lah. Sila kata di mana-mana kan penghancur dari internal. Iya, Ya nggak sih? sebuah organisasi akan hancur. Ya nggak semua Dari organisasi emang ya, harus sudah dari iya, dulu. betul. Kata Soekarno kan apa? Bro? Kita lebih susah melawan Penjajah daripada bangsa sendiri. lebih susah lawan apa? Bangsa sendiri. Ini kutipan. Aman. Ya, itu yang bilang bukan kita. Iya kan, karena Bung Karno juga ngerasain. Padahal zaman itu ya. bangsa baru berdiri loh. Lah apalagi zaman sekarang. Jadi kan Soekarno itu sosok yang visioner, dia bisa lihat ke depan. Karena itu dia berawal dari apa? Organisasi yang bersatu menjadi satu sehingga terciptalah kemerdekaan Tapi Indonesia. percaya nggak ketika seorang pemimpin itu bisa mengubah, maksudnya pemimpin itu punya idealisme yang baik dan dia bisa mengubah arah organisasi itu dengan baik, anggota orangnya juga, itu percaya nggak? Bisa atau tidak? Ya, pokoknya sosok pemimpin yang wah gitu loh. Itu bukan masalah bisa atau tidak, tapi itu sebuah keharusan. Karena apa? Ya karena dia yang menentukan jalannya organisasi tersebut. Tapi kita belum tahu ya ini model organisasi yang apa. Ya bukan yang apa, maksudnya kan ada yang mungkin semua keputusan Ketua. satu suara dari Karena ketua, ada tipikal pemimpin kan beda-beda. Ya sekarang gini maksudnya aja. organisasinya itu kalau mau berjalan itu keputusan harus dari ketua atau kesepakatan bersama, yang kayak gitu dulu coba ditanyakan. Apa kalau emang itu keputusan dari ketua ya sangat mudah kalau mungkin ketuanya emang benar-benar pengen mengubah. Tapi masalahnya sekarang tuh kan nggak tahu ya, organisasi kan ada yang harus keputusan bersama. Nah mungkin kan ada oknum, pasti ya ada oknumnya nggak mau, mungkin alasannya ya argumen lain ya, kayak ya banyak lah ya kayak gitu demi kepentingan sendiri, oknum lain biar dia untung lah ya kan kayak gitu. Jadi kejadiannya sekarang tuh gini bro, orang pengen bertindak seenaknya tapi nggak mau disalahkan.
Jadi daripada aku jadi ketua, mending aku megang ketuanya. Nah, ketua itu jadi boneka. Iya, boneka. Bermain di belakang itu lebih Apa bro? lebih Siap. Oke. Iya, karena itulah bro. Jadi kita nih sebagai muda-mudi yang sadar akan hal itu harusnya bisa membangkitkan ya, walaupun mungkin kemungkinannya, bukan kemungkinan sih, pasti mungkin, cuman kan kita nggak tahu rentang waktu yang akan dihadapi. tapi aku yakin sih ya, harusnya masing-masing orang tuh mempunyai idealisme yang terpupuk Iya, sejak dini dan Oke. itu melekat itu pasti. Iya. Aku yakin lah suatu waktu itu jadi lebih baik lagi gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi ya pesan buat kalian ya teman-teman ya, jika kalian mengambil pelajaran dari sini jangan pelit, sebarin videonya. Asyik. Oh ya, sebelumnya. Jadi kesimpulan apa sih itu organisasi itu, mungkin lebih secara simpelnya itu gimana? Iya, jadi secara simpel adalah organisasi itu sebuah sistem yang dimana mengharuskan setiap individu yang berada dalam lingkup sistem ini untuk bertahan hidup dan memaksimalkan sumber daya yang ada, dimana sistem ini bekerja mengikuti tradisi dari Sistem kumpulan-kumpulan orang ini, dan juga diajarkan di situ peduli dan juga menghormati. Jadi ketika sudah keluar dari situ, ini pendapat saya, mohon maaf sekali lagi, ini pendapat saya, jika keluar dari situ berarti sudah nyeleweng ya. Nyeleweng itu bukan berarti salah organisasinya, bukan, salah supirnya. Siapa lagi? Nggak mungkin kernet kita nyasar ke Bocari, tujuan perbandingan nyasar Bocari yang salah kernet lah, karena kok sampai Bocari kernetnya nggak tahu apa. Kernetnya disalahin. Supirnya ya. Iya. Lebih konyol lagi, yang kernetnya disalahin. Lah iya. Nanti lama-lama kurirnya disalahin. Iya, kurirnya Kurir atau barang saya salah, nggak mau bayar. Aduh. Cuma nganter. Ya, maka tadi itu. Bro, doi ngechat bro. Oh iya, lupa, ada janjian. Oke bro, sampai di sini dulu. Jangan lupa apa? slogannya apa kita? Apa ya? Ya. Nggak boleh lupa dong bro. Jangan gitu. Nggak, bro. bercanda. Nongkrong santuy Tempatnya Di sini. ya, kembali lagi bersama saya Abian. saya Ali. Saya Agung. Oke, jangan lupa disebar, like dan subscribe. See you later. Bye bye. It's nungguin ya kawan. Mau kopi dong kawan.